Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam sekarang dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Masih tua ya, karena umur hari ini saya 63 tahun lebih 2 bulan, dan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prabowo bisa mengubah Indonesia lebih sejahtera kalau dia radikal ya. Radikal itu menurut Bung Karno itu adalah perubahan secara pembongkaran. Dirubah dulu dari kabinetnya yang 50% adalah kabinet lama, itu harus di 100 hari pertama harus di reshuffle semua, itu 17 menteri-menteri lama dengan pikiran-pikiran lama, pikiran-pikiran yang tidak menghasilkan kegemilangan di dalam pemerintahan 10 tahun Jokowi kan. Dan itu tampaknya pikiran-pikiran lama, karena kalau kata Peter Drucker, pegawan ekonomi dunia itu, kalau kita tidak bisa menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan hasil yang efektif kalau pakai cara yang sama di masa lalu ya. Jadi tampaknya Prabowo akan mengalami jalan buntu, dan dia kepemimpinannya tidak efektif kalau dia pakai pikiran-pikiran lama, yaitu 50% dari kabinetnya itu adalah pikiran-pikiran Jokowi ya. Jadi 17 menteri itu harus disingkirkan semua. Saya memakai kata disingkirkan ya, kalau bahasa yang lebih halus, lebih konstitusional, atau lebih terhormat mungkin di reshuffle gitu ya. Dan selesai itu. Termasuk pemberantasan korupsi bukanlah yang sambil lalu. Prabowo mengatakan prioritas utama adalah swasembada pangan dan swasembada energi. Menurut saya itu kurang tajam ya. Harusnya prioritas yang pertama dipertajam adalah pemberantasan korupsi. Jadi pertama-tama yang harus diajukan ke KPK itu adalah sebagaimana yang dulu diadukan oleh Ubaidillah Badrun, yaitu Kaisang dan siapa itu, Raka Buming Raka ya, soal kemungkinan korupsi dan pencucian uang. Dan kemungkinan di situ bisa terbuka kemungkinan untuk Gibran menjadi jatuh sebagai wakil presiden karena dia terlibat korupsi, kira-kira begitu kan. Dan itu salah satu cara yang radikal untuk memuluskan jalan Prabowo meninggalkan legacy yang genuine, yang asli. Kalau sekarang dia akan berada di bawah naungan atau di bawah bayang-bayang Jokowi dengan 17 menterinya itu, dan tampaknya kegagalan itu sudah ada di depan mata pada minggu pertama ketika 5 tahun ke depan kepemimpinan Prabowo sebagai presiden itu berakhir. Sudah bisa diramalkan, sudah bisa diperkirakan, sudah bisa dikalkulasikan. Karena sebagaimana kata Peter Drucker ya, tidak ada hasil yang efektif, atau apa istilahnya, kalau pakai cara-cara yang lama yang sudah terbukti gagal. Dan kegagalan pemerintahan Jokowi karena korupsi merajalela dan didiamkan. Misalnya menurut data Indonesia Corruption Watch, itu kan tahun 2019 saat Jokowi menjabat di periode kedua, korupsi kasusnya itu ada 271 kasus, dan 4 tahun kemudian dengan lembaga yang sama, yaitu Indonesia Corruption Watch atau ICW mengeluarkan data pada 2023 bulan Desember, kasus korupsi itu meningkat 3 kali lipat, menjadi dari 271 kasus menjadi 791 kasus. 300% kasus itu meningkat, dan itu yang menggerogoti keberhasilan atau justru mengakumulasi kegagalan Jokowi, karena dia membiarkan kasus korupsi itu tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Dan kalau Prabowo pakai pikiran Jokowi, di mana kasus korupsi tidak diberantas, itu seperti Al-Quran yang sudah digambarkan. Kita membangun tapi sambil meruntuhkan.
di dalam Al-Quran itu ada satu tamsil atau satu metafora atau satu misal, satu contoh. Seorang nenek katanya, dia menenun kain sepanjang hari sampai tenunan itu jadi, tapi dia kemudian di sore hari tenunan yang sudah dia kerjakan dengan susah payah itu diuraikan kembali, jadi pekerjaan itu tidak akan selesai. Itu sebabnya memberantas korupsi itu harus setidak-tidaknya dijadikan prioritas yang utama sebagaimana sumber pangan dan energi, karena korupsi ini akan menghancurkan semua pekerjaan. Dan itu yang akan dihadapi oleh Prabowo jika Prabowo menganggap enteng korupsi, dan tampaknya korupsi itu harus disingkirkan dari kepalanya. Sebagaimana Prabowo dalam rapat kabinet yang pertama dia bilang, ikan yang busuk itu mulai dari kepala. Jadi korupsi-korupsi itu harus dimulai dari membersihkan ya, orang-orang Jokowi di kabinet. Mau nggak mau, yang terindikasi bau-bau korupsi itu kan banyak itu di situ. Yang nggak usah saya sebutkan, semua orang sudah tahu, media sudah tahu. Terindikasi pernah dipanggil KPK si Anu, ketua partai si Anu kan gitu. Semuanya sekarang ada di lingkaran Prabowo, lingkaran pertama di ring 1 Prabowo, dan Prabowo sebenarnya dikepung oleh koruptor-koruptor itu. Dan ini harus disingkirkan dengan cara reshuffle pada 100 hari pertama dan diisi dengan orang-orang yang masa lalunya bebas dari korupsi, ya kan? Dan itu perubahan radikal itu yang akan memberikan satu hope, satu harapan bahwa Prabowo dalam 5 tahun pertama akan meninggalkan legacy, yaitu pemberantasan korupsi dan menyediakan peti mati untuk para koruptor. Salah satu peti mati itu harus disiapkan untuk Prabowo sendiri. Itulah gaya dari Xi Jinping, ya. Nah, itu baru radikal. Radikal kata Muhammad Hatta, wakil presiden RI, dia suka mengkritik Soekarno, suka bicara radikal Soekarno. Tapi radikal itu kata Muhammad Hatta adalah tindakan, bukan keluar dari celah-celah bibir seorang demagog seperti Soekarno yang kata-katanya keras, kata-katanya menggelegar, tapi dia mudah minta ampun, ya kan, kepada penjajah Belanda saat kasus dia dibuang itu. Kasusnya dulu sempat ramai, terjadi polemik yang hebat di koran Kompas waktu itu. Jadi radikal yang dimaksud di sini adalah bukan seperti kata-kata yang tegas, yang keras, tapi adalah sebuah tindakan dengan meluncurkan undang-undang perampasan aset koruptor dan bagaimana memiskinkan koruptor, dan dimulai dari kepala ikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah anak-anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.